Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmadullah tabaraka wa ta'ala, wa usallimu ala anbiya'ihi wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan seluruh jajaran pengurus Dewan Kenazilan Masjid Ikhwatul Muhajirin, Bapak Ketua, Bapak Endo beserta seluruh perangkatnya. Yang sama-sama kita hormati para asatidz, Ustaz Asep, Ustaz Dede, Ustaz Rauf, dan para asatidz serta asatidzah lainnya, para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak RW beserta seluruh jajarannya, Bapak RT setempat beserta seluruh jajarannya. Kemudian yang juga kami hormati Ketua DKM Masjid Nurul Hikmah beserta seluruh jajaran dan rombongannya, Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, anak-anak yang insya Allah sama-sama kita dirahmati oleh Subhanahu wa ta'ala, adalah merupakan sebuah kebesaran yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun. Jika malam hari ini Allah Ta'ala dengan kebesaran dan kekuasaan yang mampu menghimpun kita di dalam masjid Ikhwatul Muhajirin yang kita cintai, Allah pun akan mampu membuat hal yang lebih besar lagi. Jika Allah takdirkan seluruh masyarakat semustika Jaya ini tidak akan satu pun yang keluar rumah melainkan ke masjid di malam tahun baru Masehi ini, maka akan senyaplah seluruh perayaan peringatan malam tahun baru ini. Insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Untuk itu marilah sebagai hamba-hamba Allah Ta'ala yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini, kita meluruskan niat dengan lisan kita, dengan ikhlas mengharapkan ridha Allah. Kita bertasbih memuji asma Allah, kita bertahmid, bertahlil, bertakbir memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mutakabbir, sang pemilik kekuasaan di langit dan di bumi. Tidak satu jengkal pun langit dan bumi Allah melainkan dalam naungan dan kekuasaan Allah. Jadi siapapun makhluk ciptaan Allah yang coba-coba menyombongkan dirinya, menyelisihi kekuasaannya, berarti merampas kesombongannya, merampas keagungannya, dan Allah pun akan turun tangan secara langsung menurunkan tentara-tentaranya dari langit Allah untuk meruntuhkan kesombongan makhluknya yang coba-coba petantang petenteng di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dihimpun oleh Allah untuk dapat dengan mudah mensyukuri seluruh nikmat-nikmat dari Allah Ta'ala. Coba Bapak Ibu, malam ini kita bercermin sejenak, kita muhasabah kesempurnaan jasmani dan rohani kita. Mata kita, tangan kita, telinga kita, seluruh panca indera kita masih sempurna diberikan Allah Ta'ala sampai detik ini, sehingga kita mampu memudahkan langkah kaki kita menuju masjid yang mulia ini. Dalam rangka apa? Bapak Ibu, coba kita renungkan bagaimana Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau berangkat ke masjid, beliau pasang niat pertama, ya Allah, ya Rabb, jadikanlah keberangkatanku ke masjid saat ini adalah demi untuk melaksanakan seluruh perintah yang Engkau wajibkan maupun yang sunnah. Ya Allah, jadikanlah langkah kaki hamba ke masjid semata-mata untuk bertemu dengan teman-teman hamba yang saleh. Sudah dua niatnya. Yang ketiga, Amirul Mukminin Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu berniat, ya Allah, jadikanlah langkah kakiku ke masjid ini semata-mata untuk meninggalkan maksiat dalam beberapa waktu lamanya. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah langkah kakiku ke masjid ini
ini untuk beriktikaf di dalam rumahmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keberangkatanku ke masjid ini dalam rangka mendengarkan nasihat-nasihat kebenaran dari teman-temanku yang seakidah dan seiman. Ya Allah, jadikanlah keberangkatanku ke masjid ini semata-mata ingin mendapatkan ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada hamba tentang perkara yang Engkau halalkan, tentang perkara yang Engkau haramkan. Jadikan semua itu semata-mata demi menggapai ridha-Mu ya Rabb. Mudah-mudahan niat yang dicontohkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ini menyelimuti dinding kalbu kita semua orang-orang mukmin. Wabil khusus yang berhadir dalam masjid Ikhwatul Muhajirin ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Salawat bertangkaikan salam semoga Allah limpahkan keharibaan junjungan umat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, imamul muttaqin, amirul mu'minin, imamul mujahidin, imamnya orang-orang yang bertakwa, imamnya para mujahidin seluruh dunia, imamnya orang-orang Islam, kaum muslimin di seluruh dunia. Beliau adalah panutan yang sempurna, multidimensi akhlak beliau sempurna baiknya. Maka tidak ada yang patut kita contoh melainkan sisi seluruh kepribadian hidup beliau. Maka beliau mengatakan, man tasyabbah biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka kaum itu termasuk kelompok orang-orang yang diserupai. Majelis Ulama Indonesia Pusat, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bekasi, Majelis Ulama Indonesia Kota Bekasi sudah mengeluarkan fatwa, sudah menebarkan selebaran di seluruh penjuru jalan-jalan raya, jalan protokol dan jalan-jalan lainnya. Majelis Ulama Indonesia di seluruh aspek kepemimpinannya sudah mengeluarkan fatwa, barang siapa umat Islam yang ikut berpartisipasi merayakan malam tahun baru dengan meniup trompet, menyalakan kembang api ataupun dalam bentuk partisipasi lainnya, maka haram hukumnya, haram hukumnya, haram hukumnya. Sudah jelas fatwa ini. Kalau sudah haram, tidak ada tedeng an-an, tidak ada lagi tawar menawar. Kita subhanallah, Bapak Ibu sekalian, lihat, sebelum saya menyampaikan nanti, menyerahkan ini kepada saudara kita Mas Catur Aji untuk mempresentasikan apa itu Nazis dan bagaimana kiprah Nazis di Kota Bekasi ini, insyaallah saya ingin memberikan semangat, spirit kepada ibu-ibu semua, kepada bapak-bapak semua, agar kita mampu membudayakan hal positif seperti ini. Tidak satu jengkal pun anak-anak gadis kita, anak-anak lajang kita, kita izinkan keluar rumah untuk bertandang keluar dalam rangka berpartisipasi merayakan malam tahun baru. Ingat, tahun baru Masehi ini bukan tahun barunya umat Islam. Tahun barunya umat Islam adalah bulan Muharram. Itulah kita berbondong-bondong untuk merayakannya secara akbar, menunjukkan identitas Islam kita di bulan Muharram ini. Bapak Ibu, perlu diketahui, tadi siang saya mendapat sharingan Paus Paulus Benedictus yang sekarang, saya ulangi, Paus
mana pendeta itu adalah murid, ya, murid yang beberapa begitu dari muridnya yang dinisbatkan kepada Nabi Isa alaihissalam, yang kemudian memutarbalikkan fakta. Jadi tidak pernah, sekali lagi, Paulusnya saja sudah mengeluarkan ultimatum begitu, bagaimana dengan mereka orang-orang di kalangan Nasrani yang sekarang, Kristen sekarang. Nah, mereka terpecah belah. Ada yang mengamini apa yang dikatakan oleh Paulus Benedictus, ada yang tetap keras kepala dalam kesesatannya. Biarkan mereka dalam kesesatannya, karena kelak nanti Nabi Isa alaihissalam turun di akhir zaman, berduet dengan Imam Al-Mahdi, akan membunuh Dajjal, kemudian menghancurkan seluruh gereja-gereja yang ada salibnya, Bunda Maria, patung Bunda Marianya, semua itu akan runtuh, diratakan dengan tanah, dan mereka akan mengibarkan panji-panji tauhid, insyaallah. Maka untuk itu Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala, malam tahun baru Masehi ini kita dibantu dan ditolong oleh Allah untuk tidak bertasyabuh, menyerupai adat mereka, menyerupai kebiasaan mereka. Tadi saya sempat senang sedikit, menjelang maghrib di sekitar Jajan sudah turun hujan, rupanya berhenti Ustaz Asyad. Kita berdoa jam 10, jam 11 turun hujan lebat, sehingga tidak ada satupun kembang api yang meletup di langit Allah. Padahal ini bukan suriah, tapi letupan-letupan itu sampai subuh, sampai besok, Masya Allah. Kita doakan para pemimpin daerah, siapapun wali kota, bupatinya, mudah-mudahan mereka tergerak mengeluarkan perda-perda yang tidak mendukung peringatan tahun baru. Kita salut kepada wali kota Padang yang mampu menyegel, menutup salah satu hotel, di mana hotel itu melecehkan Islam. Mereka menuliskan asma Allah di dalam hotel, dalam pernak-pernik Natal. Dengan tegasnya wali kota muda ini menutup langsung hotel ini. Kenapa Padang bisa, Jakarta tidak? Persoalannya adalah siapa yang mau berpihak kepada agama Allah di dalam kekuasaan yang dimilikinya saat itu. Siapapun bisa. Persoalannya mau atau tidak, mau atau tidak. Bapak Ibu, baiklah, menjelang Ustadz Insan Mokominta datang, sesuai dengan apa yang diarahkan oleh Ketua DKM, bahwa insya Allah jam 10 beliau akan memulai tabligh akbarnya. Maka ada rentang waktu setengah jam, insya Allah rekan kita Mas Catur Aji ini usianya masih muda, masih single, masih lajang, tampan, ya. Mudah-mudahan beliau nanti mampu untuk mempresentasikan tentang nazis, bagaimana kiprah nazisme. Perlu diketahui bahwa kiprah nazis ini di Kota Bekasi sudah banyak berperan aktif. Di antaranya kemarin beberapa waktu yang lalu gempa di Garut, nazis mau berperan aktif. Kemudian gempa yang terjadi di Aceh baru-baru ini. Jadi seluruh donasi dari infak, zakat dan sedekah yang dihimpun oleh Lazisme Kota Bekasi itu disalurkan secara nasional ke daerah-daerah yang tertimpa bencana. Dan bukan hanya itu, mereka menargetkan anak-anak yatim, fakir-fakir miskin tersentuh dengan sasaran Lazis ini. Lembaga amal zakat, infak dan sedekah ini memaksimalkan kinerja mereka dengan menghimpun kekuatan yang dimiliki oleh umat Islam untuk dapat menggalang kekuatan zakat, infak dan sedekah. Bapak Ibu, perlu kita cermati dan kita pahami 283 ayat dalam Al-Quran Allah gandengkan perintah antara sholat dan zakat. Sekali lagi, Allah tidak pernah memisahkan perintah antara mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Aqimis sholat wa atuz zakat, aqimis sholat wa atuz zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Lihat baginda Rasul, begitu
Bahkan Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, beliau berdoa saat sholat fardunya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa hubbal masakin. Ya Allah, sesungguhnya hamba minta kepada Engkau gemar berbuat kebaikan dan cinta kepada orang-orang miskin. Ini doa baginda Nabi. Gemar berbuat kebaikan, cinta kepada orang miskin. Semakin Allah tinggikan derajat baginda Nabi di dunia, semakin gemar dia duduk bergaul dengan orang-orang susah, bergaul dengan orang-orang miskin, bergaul dengan orang-orang fakir. Beda dengan pemimpin-pemimpin sekarang. Sedikit saja Allah naikkan level status sosialnya, duduk bergandengan, dekat-dekatan dengan orang miskin. Alergi. Betul Pak? Alergi. Kita merindukan seorang pemimpin, mulai dari pemimpin RT, pemimpin RW, lurah, camat, wali kota, bupati, menteri, sampai presiden. Akankah kita bermimpi ketika suatu hari datang seorang presiden menggotong, menganggul sekarung beras dan kemudian dia letakkan di depan pintu rumah rakyatnya yang susah? Mimpikah kita? Tidak. Masa itu akan kembali lagi, akan muncul para pemimpin-pemimpin seperti akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pemimpin-pemimpin yang cinta dunia akan dilenyapkan oleh Allah, karena bumi ini akan dipusakai oleh Allah kepada orang-orang mukmin yang saleh. Tinggal tunggu hari-hanya saja. Allah biarkan pemimpin-pemimpin zalim sekarang, Allah biarkan pemimpin-pemimpin yang tidak berpihak kepada rakyat. Tapi ingatlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak lama lagi waktunya. Para ulama sudah memprediksi akan tiba masanya khilafatu min hajihin nubuwah, menyinari bumi Allah ini. Terakhir pesan saya di dalam surah At-Talaq berkaitan dengan zakat, infak dan sedekah. Ibu-ibu, ini ayat Allah. Bapak-bapak, ini ayat Allah. Kalau ayat Allah saja tidak mampu meyakinkan ibu-ibu, apalagi menurut saya. Sekali lagi, kalau ayat Allah saja tidak mampu meyakinkan bapak ibu semua, apalagi menurut saya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah At-Talaq, salah satu ayat, wa man qudira alaihi rizqu falyunfiq mimma atahallah. Siapa saja hamba-hambaku yang disempitkan rezekinya olehku, kata Allah. Sekali lagi, siapa saja yang disempitkan rezekinya oleh Allah, maka berinfaklah dengan apa-apa yang didatangkan Allah kepadanya. Berinfak, bersedekahlah. Maka rezeki itu, ya, dalam buku yang dikarang oleh Ustaz Yusuf Mansur, Keajaiban Sedekah, rezeki dapat sedekah dapat melancarkan rezeki. Sedekah dapat menolak bala. Sedekah itu dapat menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Sedekah itu dapat menceriahkan wajah. Sedekah itu dapat mengikiskan tabiat bakhil, pelit, tingkir dalam jiwa kita. Sedekah itu dapat mengundang doanya para penghuni langit dan lain sebagainya. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Untuk itu saya persilahkan kepada Mas Catur Aji untuk dapat mempresentasikan tentang Lajismu di Kota Bekasi. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Selamat datang Pak RW.